Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vera Margarita Maria, bisa dipanggil Vera. Saya dari Prodi Psikologi kelas D, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan sosio-emosi masa dewasa awal sebagai tugas UTS PRPM 2 atau Psikologi tentang Perkembangan Manusia 2. Baik, jadi pada materi kali ini saya akan menjelaskan dua materi sangat penting. Apa aja sih itu? Kepo ya? Oke, jadi pada materi kali ini saya akan menjelaskan dua teori penting, yaitu temperamen dan juga attachment. Oke, jadi sebelum masuk ke teori tersebut, kita harus tahu apa sih sosio-emosi itu. Jadi sosio-emosi itu adalah suatu proses yang dialami individu ketika berhubungan dengan individu lainnya atau berinteraksi dengan individu lainnya, sehingga menyebabkan proses perubahan emosi serta perubahan kepribadian pada individu tersebut gitu. Dan perkembangan sosio emosi ini ditentukan oleh relasi sosial dan pengalaman-pengalaman emosi yang dialami seseorang individu tersebut di masa lampau atau masa lalunya. Dan masuk ke materi yang pertama. Masih ingat materi yang pertama apa? Oke, betul, temperamen. Jadi temperamen ini adalah gaya perilaku dan karakteristik respon emosional ketika individu berada atau berhadapan pada situasi tertentu. Dan karakteristik dari temperamen di masa dewasa awal ini ada 3. Yang pertama, emosi cenderung stabil atau tidak terjadi perubahan suasana hati secara tiba-tiba. Jadi maksudnya ini adalah emosi pada individu tersebut adalah emosi yang cenderung stabil, yang tidak berubah secara signifikan atau secara tiba-tiba gitu. Dan yang kedua yaitu lebih jarang berperilaku yang mengandung resiko. Jadi seseorang itu ketika berperilaku dia akan memikirkan resiko yang akan dihadapi itu apa sih. Jadi resiko-resiko yang dihadapi itu juga tidak begitu signifikan, sehingga meminimalisir dari resiko-resiko yang berat tuh. Dan yang ketiga akan lebih bertanggung jawab. Jadi seseorang individu yang memiliki gaya temperamen ini adalah seorang individu yang bisa bertanggung jawab ketika diberikan tugas misalnya. Dan hasil riset dari riset longitudinal France pada tahun 1996 ini mengatakan bahwa individu yang aktif di usia 4 tahun cenderung sangat ramah di usia 23 tahun. Contohnya saja, anak usia 3-5 tahun dia anak-anak di usia masih kecil, yaitu sebelum memasuki TK, memasuki sekolah yang pertama. Itu ketika dia memiliki temperamen muda, maka akan mudah menyesuaikan diri di masa dewasa awal. Begitu pula sebaliknya, anak usia 3-5 tahun dengan temperamen sulit, maka akan sulit juga menyesuaikan diri di masa dewasa awal gitu. Dan juga ada inhibited temperamen. Jadi apa sih itu? Jadi inhibited temperamen ini merupakan sebuah kekangan atau rasa malu di masa kanak-kanak yang menyebabkan munculnya kecemasan sosial di masa dewasa. Dan dari dampak inhibited temperamen ini adalah yang pertama, kurang asertif. Yang kedua, kurang memiliki dukungan sosial. Dan yang ketiga, terlambat memiliki karir yang stabil. Dan yang terakhir yaitu terlambat memiliki relasi atau hubungan yang stabil. Jadi seperti individu yang tidak normal pada umurnya gitu. Dan yang kedua yaitu emotion regulation. Jadi berdasarkan riset longitudinal blog pada tahun 1993 mengatakan bahwa anak usia 3 tahun yang memiliki kontrol emosi yang baik dalam menghadapi stres cenderung memiliki kemampuan yang sama di masa dewasa, dan begitu pula sebaliknya. Jadi temperamen masa kanak-kanak hingga masa dewasa ini tidak selalu bersifat menetap, sehingga dapat mengalami perubahan yang signifikan atau hanya perubahan yang biasa-biasa saja seperti itu. Dan perubahan itu bisa berpengaruh dari faktor internal maupun eksternal. Kalau dari faktor internal, misalnya gaya pengasuhan dari orang tua itu akan seperti apa.
Dan jika dilihat dari faktor eksternalnya, mungkin bisa dilihat dari lingkungan fisiknya, lingkungan sekitarnya, atau teman-teman sebayanya pada individu tersebut, seperti itu. Jadi kalau faktor eksternal itu berdasarkan pendekatan kita terhadap teman sebaya itu seperti apa, dengan masyarakat itu seperti apa, atau lingkungan sosial itu seperti apa, seperti itu. Oke, lanjut ke materi yang kedua. Masih ingat materi kedua itu apa? Betul, attachment. Jadi attachment ini adalah suatu kelekatan, yaitu pola kelekatan di masa awal kehidupan yang mempengaruhi perkembangan sosio-emosi dan relasi atau hubungan seseorang di masa dewasa. Namun dengan demikian hal ini tidak konsisten karena pengaruh pengalaman traumatis, semisal kematian orang tua di masa lalunya, atau pengalaman yang buruk di masa lalunya. Gitu. Dan hasil riset ini mengatakan bahwa anak yang memiliki secure attachment dengan orang tuanya memiliki kemudahan menjalin pertemanan di masa kuliah dan memiliki secure attachment dalam relasi romantisnya. Itu. Secure attachment ini memiliki karakteristik relasi romantis yang disertai secure attachment. Yang pertama, lebih puas dengan relasi dekatnya. Jadi jadi seorang individu itu akan lebih fleksibel membangun relasi dengan yang relasi dekatnya, seperti itu. Dan juga relasi diwarnai kepercayaan, komitmen, dan bertahan lama, seperti itu. Dan yang terakhir, bersedia memberikan dukungan ketika suatu pasangan itu mengalami traumatis. Dan yang terakhir adalah dampak positif adanya secure attachment. Ternyata secure attachment ini juga ada dampak positifnya, guys. Yang pertama, memiliki self acceptance atau penerimaan diri. Yang kedua, self esteem atau harga diri. Yang ketiga, self efficacy atau keyakinan diri yang positif. Dan seseorang individu itu mampu mengontrol emosi secara stabil dan optimis dan juga ulet, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu mampu menghadapi stres dengan kesadaran atau representasi kognitif keamanan dan memiliki strategi problem solving yang efektif, seperti itu. Oke, jadi cukup sekian materi singkat yang bisa saya sampaikan mengenai temperamen dan juga attachment. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang belibet atau ada tutur kata yang salah dalam pengucapan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Terima kasih.